Dulu, di pinggiran kota kecil bernama Langenrejo, ada sebuah kawasan lokalisasi yang cukup terkenal. Orang-orang menyebutnya Kampung Mawar. Tempat itu tidak pernah sepi dari tamu malam. Musik dangdut murahan, lampu remang-remang, dan tawa perempuan malam jadi bagian dari kehidupan di sana. Tapi tak banyak yang tahu, tanah yang dipijak para pemuas nafsu itu dulunya adalah sebuah kuburan massal. Kuburan para korban pagebluk yang tewas bertumpuk-tumpuk di zaman penjajahan Belanda. Namanya Tuminah. Ia adalah salah satu penghuni pertama lokalisasi itu. Usianya belum genap 20, tapi wajahnya sudah keras oleh waktu dan kepedihan hidup. Ia datang ke Kampung Mawar bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Ibunya sakit, adiknya masih kecil, dan bapaknya entah kemana sejak tahun lalu. Pilihannya cuma dua, mati kelaparan atau menjual kehormatan. Malam itu, Tuminah sedang menunggu tamu. Dari kejauhan, suara sepeda motor menggerung, mendekat ke arah biliknya. Tapi saat ia membuka tirai, tak ada siapa-siapa. Hanya bau anyir yang tiba-tiba memenuhi hidungnya, dan hawa dingin yang menusuk ke tulang. Ia kembali duduk. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berubah. Cermin kecil di pojok biliknya mulai berembun. Padahal tak ada asap, tak ada uap. Dari pantulan cermin, Tuminah melihat sesosok perempuan berdiri di belakangnya. Berpakaian kebaya lusuh, wajahnya pucat, dan mata hitam legam seperti arang. Tuminah menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. 3 hari kemudian, Tuminah menghilang. Tak ada yang tahu kemana. Kamar kecilnya penuh tanah basah, dan di pojok ranjang tertinggal sepasang sendal jepit yang belum kering dari lumpur. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai muncul satu persatu. Tamu-tamu yang datang ke Kampung Mawar mengaku mendengar suara tangisan dari sumur tua di belakang bangunan. Tangisan lirih, seperti perempuan kesakitan. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan berjalan tanpa kaki, menyeberang dari satu kamar ke kamar lain, lewat dinding yang seharusnya padat. Salah satu pemilik rumah bordil, Bu Lestari, mencoba memanggil dukun dari luar kota. Namanya Mbah Ramelan. Pria tua kurus dengan sorban lusuh dan tongkat kayu hitam. Begitu menginjakan kaki ke Kampung Mawar, Mbah Ramelan langsung pucat. "Ada yang marah di sini," katanya pelan. "Tanah ini bukan untuk ditiduri. Ini tanah milik para arwah yang tak diterima bumi." Malam itu, Mbah Ramelan menggelar ritual di pelataran rumah Bu Lestari. Membakar kemenyan, menanam sesajen, dan membaca mantra dari kitab kuno. Tapi baru setengah jalan, angin kencang datang menerjang. Api lilin padam serentak. Kemenyan terbang kemana-mana. Dan dari kegelapan, terdengar suara jeritan. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Ratusan. Suara orang kesakitan. Suara dari dunia yang tak seharusnya hadir di sini. Mbah Ramelan jatuh pingsan malam itu. Dan esoknya, ia ditemukan bisu. Lidahnya kaku, matanya kosong. Ia tak pernah bicara lagi sampai akhir hayatnya. Lambat laun, satu persatu penghuni Kampung Mawar mulai pergi. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab. Ada yang kerasukan. Ada yang seperti kesurupan, memukul-mukul dirinya sendiri sampai berdarah. Bahkan, ada yang mendadak menggali tanah dengan tangan telanjang, sambil menangis menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Akhirnya, pemerintah memutuskan menutup lokalisasi itu. Kampung Mawar digusur habis. Tapi tanahnya tetap dibiarkan kosong. Orang-orang bilang, tanah itu tak bisa dibangun apapun. Setiap kali ada yang mencoba mendirikan bangunan di sana, pasti ada yang celaka. Ada yang jatuh dari atap, ada yang tiba-tiba meninggal,
ada yang hilang. Beberapa tahun kemudian, seorang pengusaha kaya bernama Pak Surya membeli tanah itu. Ia tak percaya mitos. Yang penting untung, katanya. Ia ingin membangun hotel dan karaoke keluarga di atas lahan itu. Pembangunan pun dimulai, dan semuanya berjalan lancar, sampai malam pertama hotel itu dibuka. Tamu pertama yang check-in ditemukan meninggal pagi harinya. Matanya terbuka lebar, wajahnya seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tubuhnya kaku, tapi mulutnya masih seperti berbisik, "Jangan ganggu, tempat ini bukan milik kita." Sejak saat itu, gangguan datang setiap malam. Ada suara langkah di lorong kosong. Ada ketukan dari dalam lemari. Lampu padam sendiri, pintu terbuka sendiri, dan kadang para tamu melihat sosok perempuan dengan wajah penuh tanah berdiri di depan kamar, mengetuk pelan sambil berkata, "Sudah waktunya pulang." Hotel itu tutup setelah 6 bulan beroperasi. Kini, tanah itu kembali terbengkalai. Hanya rumput liar dan papan kayu reot bertuliskan, "Dijual cepat, tanah strategis." Tapi tak ada yang mau beli, karena di Langenrejo, semua orang tahu, tanah bekas kuburan tak bisa dijual, apalagi dijadikan tempat maksiat. Tanah itu sudah punya penghuninya, dan mereka tidak suka diganggu.